Sistem koloid. Pada materi ini terdapat dua jenis campuran. Yang pertama adalah campuran homogen atau larutan sejati. Yang kedua adalah campuran heterogen atau suspensi. Nah, pada kedua campuran ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Pada campuran homogen, yaitu ciri-cirinya semua partikelnya itu larut, tercampur, sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, pada campuran homogen ini, diameter partikel itu sekitar kurang dari 10⁻⁷ cm. Yang kedua adalah campuran suspensi. Yang pertama adalah ciri-cirinya itu tidak larut, yaitu kedua fase bisa dipisahkan. Diameternya yaitu sekitar lebih dari 10⁻⁵ cm. Nah, kedua jenis campuran tersebut disebut dengan koloid. Nah, koloid ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama adalah tampak homogen. Dengan mikroskop ultra tampak heterogen, tidak jernih, dua fase, dapat disaring kertas saring ultra, umumnya bersifat stabil, dan diameter partikel sekitar 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Pada sistem koloid dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fase terdispersi atau zat terlarut. Yang kedua adalah fase pendispersi atau pelarut. Nah, keduanya ini terdiri dari tiga sifat atau tiga wujud, yaitu padat, cair, dan juga gas yang bersatu. Sifat-sifat koloid. Pertama, gerakan Brown. Gerakan partikel yang cenderung acak yang disebabkan oleh kumpulan partikel yang tidak merata. Yang kedua, yaitu gerakan efek tindak, yaitu di mana suatu sistem koloid disinari oleh satu cahaya. Koloid ini tidak bisa ditembus, akan tetapi bisa dihamburkan. Ukuran partikel koloid dalam hal ini relatif besar. Ketiga, yaitu absorpsi. Sifat ini terdapat pada gaya van der Waals sehingga dapat mengikat partikel-partikel asing. Zat-zat yang terbentuk absorpsi akan membentuk lapisan tebal setebal 1-2 partikel. Terdapat juga kation dan anion dalam absorpsi. Elektroforesis. Zat partikel koloid dapat memiliki suatu muatan sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektroda yang berlawanan. Contoh yaitu dalam industri mobil. Pada saat mobil dicat, badan mobil terlebih dahulu dialiri muatan listrik yang berlawanan dengan muatan yang terdapat dalam cat. Akibatnya, cat akan menempel lebih kuat. Kelima, yaitu dialisis. Dialisis adalah teknik pemurnian yang berdasarkan pada perbedaan ukuran. Partikel-partikel koloid. Partikel-partikel koloid bermuatan listrik baik positif maupun negatif. Adapun muatan itu dijelaskan pada peristiwa-peristiwa berikut. A. Elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid menuju elektro di bawah pengaruh medan listrik. Muatan listrik sehingga memperoleh tampilan koloid karena gerak Brown. Manfaat elektroforesis yaitu menerima matanya dimiliki suatu partikel. 2. Memproduksi barang industri yang terbuat dari karet, misalnya sarung tangan. 3. Mengurangi zat pencemaran udara yang dihasilkan dunia industri dengan alat Cottrell. B. Koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase dispersinya terpisah dan medium pendisersinya terpisah. Koagulasi disebabkan hilangnya kestabilan urutan partikel agar tetap tersebar di medium pendispersi. Koagulasi sering digunakan untuk 1. Penjernihan air dengan penambahan tawas. 2. Proses pendinginan santan. 3. Pengelolaan karet dari lateks atau lateks dengan asam cuka. 4. Pembentukan delta di daerah muara sungai. 5. Telur rebus dan pembuatan agar-agar. 3. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat sehingga partikel-partikel zat tersebut menempel pada dinding penyerapan. Adsorpsi dimanfaatkan untuk 1. Penggunaan norit atau serbuk karbon untuk penyembuh sakit paru-paru. 2. Proses pemutihan gula pasir pada industri gula dengan tanah diatom dan arang tulang.
3. Pewarnaan serat Trawol atau kapas dan larutan Al2SO4 3 kali pada industri tekstil. 4. Pembersihan kotoran dengan sabun. 5. Proses penjernihan air dengan tawas. Dan 6. Absorpsi koloid humus oleh koloid tanah liat. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil suka cairan adalah koloid yang memiliki medium pendispersi cair dengan gaya tarik-menarik cukup besar antara zat transdispersi dengan medium pendispersi. Koloid liofob takut cairan adalah koloid yang memiliki medium pendispersi cair dengan gaya tarik-menarik sangat lemah atau tidak ada antara zat transdispersi dengan medium pendispersi. Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan kedua koloid. Dunia industri, sistem koloid ini juga banyak diterapkan, misalnya industri cat, pelumas, sabun, obat semprot, insektisida, deterjen, gel, selai, perekat, dan sebagainya. Di dunia kosmetik pun sistem koloid ini banyak diterapkan untuk membuat lotion atau produk semprot atau parfum. Dalam kehidupan sehari-hari, proses pengolahan air secara sederhana dapat dilakukan melalui 3 tahap berikut. A. Koagulasi atau penggumpalan kotoran. Koagulan yang digunakan dalam tawas atau K2SO4 AI2 SO4 3. Partikel ini akan mengadros besi, tanah, dan kotoran lainnya, kemudian menggumpalkan dan mengendap. Penyaringan. Hasil dari koagulasi dipisahkan dengan cara penyaringan hasil air menjadi jernih. Penyaringan yang biasanya digunakan adalah lapisan pasir, kerikil, dan disinfektan. Untuk membunuh kuman yang terdapat di dalam air digunakan kaporit atau CaOC2, tetapi efeknya air menjadi berbau. Untuk menghilangkannya digunakan arang, sedangkan untuk Pembuatan koloid. Pembuatan koloid dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara kondensasi, yaitu dengan cara mengubah partikel-partikel larutan yang terdiri dari molekul-molekul atau ion-ion yang menjadi partikel koloid. Yang kedua adalah cara dispersi. Pembuatan koloid dari suspensi kasar. Pada cara ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah cara mekanis, yaitu penggerusan atau penggilingan pada zat padat, pelarutan pada zat cair atau pengadukan pada zat cair, lalu didispersikan ke medium. Yang kedua adalah cara peptisasi. Pada cara ini yaitu dengan cara memecahkan molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Yang ketiga adalah cara busur Bredig atau elektrodispersi. Nah, pembuatannya yaitu dengan loncatan bunga api listrik. Yang keempat atau yang terakhir adalah homogenisasi. Cara ini yaitu membuat zat menjadi homogen dan berukuran seperti koloid.